Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini Selasa di akhir ujung bulan Oktober, kita bersama-sama boleh dikasih hari yang baru oleh Tuhan, dikasih kesehatan, dikasih sukacita, damai sejahtera yang baru hari ini. Mengucap syukur, kita semua boleh di bulan Oktober ini boleh kembali. Sebentar lagi 2 bulan lagi kita akan Natal, dan kita akan berganti tahun. Kiranya urapan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan tak henti-hentinya dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami rasakan Tuhan. Kami boleh rasakan penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan buat kami. Anugerah yang tak pernah dapat kami balas. Tapi biarlah hati kami boleh tetap memuji, memuliakan Engkau, karena kami yakin dan percaya kekuatan kami hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur tinggal di dekapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kami bersyukur, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, bersyukur padamu buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindukan Engkau, kami rindukan kasih-Mu, anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Oh, terima kasih, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, haleluya. Kekuatan kami hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu, tak terbalas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih ya Tuhan.
Glory, glory bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan saat kami datang kepadamu, saat kami mencurahkan isi hati kami kepadamu Tuhan, kami tahu kami peroleh kekuatan yang baru, kami beroleh sukacita yang baru, bahkan kami beroleh pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kekuatan hanya datang dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang merendahkan diri kami hanya untuk Engkau. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia. Sekali lagi kita katakan dengan iman, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah, yes Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Haleluya. Hanya satu hal yang Kau rindukan dari setiap kami Tuhan, yaitu hati kami ya Bapa, hidup kami yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kemurnian hati kami yang rindu mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali kita sembah Tuhan. Kita memuji, mengagungkan namanya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan, Allah kami yang berkuasa. Oh haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan, kami naikkan syukur padamu Yesus yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita di tengah badai politik yang sedang ada saat ini. Karena Tuhan tetap mencurahkan kuasa-Nya, Tuhan tetap memberikan kedamaian buat rakyat Indonesia, terlebih buat dunia di tengah-tengah peperangan yang terang terjadi di antara Israel dan Palestina. Untuk doa pokok doa yang pertama, saya mohon Tante Hartuti untuk pimpin doa. Dan pokoknya doa yang kedua yaitu untuk gereja kita, pertumbuhan gereja kita. Kiranya Tuhan tetap mencurahkan kuasa-Nya buat gereja kita. Untuk pokok doa yang kedua, saya minta dengan hormat Tante Rahel pimpin dalam doa. Waktu saya persilahkan Tante Tuti. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih buat berkat Bapa. Pagi ini kembali Bapa sudah memberkati kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami boleh sujud di bawah kaki-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau juga menguduskan seluruh hati kami, kehidupan kami, dan melayakkan kami di dalam kami. Oh Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu. Bapa, biar Engkau mau, oh haleluya, memberkati sebelum kami melangkahkan dalam setiap aktivitas kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin, menuntun dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk haleluya bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap juga memberikan kedamaian. Ya Bapa, buat bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong, haleluya, terlebih rencana di dalam pemilihan umum. Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan memberikan pemimpin yang baik bagi negeri kami, menjauhkan dari segala kerusuhan dan juga hal yang tidak, oh haleluya, memberkati bangsa kami. Tuhan, jauhkan semuanya ini adalah kedamaian ya Tuhan, dan juga oh haleluya kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan tolong juga buat kota kami Surabaya, menolong dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi kota kami Surabaya. Tuhan juga jauhkan dari segala kerusuhan-kerusuhan yang ada di kota kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau juga tolong Tuhan buat negeri kami Indonesia ini, supaya ada keamanan baik di dalam kami beribadah kepada Engkau maupun di dalam bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia. Karena semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rendahkan setiap hati kami di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Pada pagi hari ini kami berdoa buat gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, di mana keadaan gereja kami di buat tetangga, kanan, kiri, muka, belakang, supaya keberadaan gereja kami boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa buat jam-jam ibadah yang sudah Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk diadakan di gereja kami. Tuhan memberkati, Tuhan persiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk para penyampai firman, untuk pemimpin pujian, musik, dan yang lain-lain. Tuhan sertai, Tuhan ikut campur dalam setiap ibadah kami, supaya lewat ibadah kami banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Ibu Lydia Iman, juga Ibu Eli Utama Harja. Tuhan senantiasa memberi kesehatan buat hamba-hambamu, Tuhan cukupi segala kebutuhan hamba-hambamu. Kami juga berdoa buat semua pelayan, juga jemaat Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati buat segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami berdoa mungkin di antara kami semua Tuhan, ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberi kesembuhan. Mungkin ada yang mengalami masalah, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Mungkin ada yang mengalami kekurangan Tuhan, Tuhan bukai jalan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak kaum muda, juga anak-anak sekolah minggu, senantiasa Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Tuhan pegang kehidupan mereka semua, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh mempermuliakan nama Tuhan di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga mau bukai hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Biarlah segala doa ini kami minta hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali dalam perjumpaan pada pagi hari ini kita ditemukan dalam ibadah doa pagi dan melalui ibadah secara virtual online, tapi tidak mengurangi hati kita untuk bersekutu dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan beberapa menit ke depan, merenungkan firman Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Dan pada pagi hari ini tema dari renungan kita adalah keintiman. Keintiman. Nah, kita akan baca dulu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Saya bacakan Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Suatu hal yang sangat menarik, dan di dalam kitab suci kita, Alkitab, menerangkan dan menjelaskan bahwa Henokh ini hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita perhatikan bergaul, kata bergaul ini adalah suatu hal yang unik karena mempunyai suatu hal yang khusus di mana satu dengan yang lain itu mempunyai komunikasi, ya, dan komunikasi itu tidak main-main. Dan ini menunjukkan tentang keintiman. Dan lalu dijelaskan, lalu ia tidak ada lagi. Jadi pada saat Henokh hidup bergaulnya itu mempunyai puncak tertentu, di mana Tuhan sudah izinkan dia, sudah cukup, engkau kupanggil, gitu ya. Dan uniknya lagi dicatat, ia diangkat oleh Allah. Dan kalau
beberapa orang maupun nabi-nabi yang terdahulu itu kematiannya itu jelas, ya, dan jasadnya bisa dikatakan ada. Dan tapi Henokh ini nyata diangkat oleh Allah. Kalau kita perhatikan keintiman itu identik dengan hubungan yang sangat erat seorang dengan pribadi yang lain. Kalau kita perhatikan keintiman kita, mungkin kita punya seorang sahabat. Sahabat itu lebih dari teman. Saya dulu mempunyai seorang sahabat pada saat SMP dan SMA. Tapi seberapa dekat hubungan seorang sahabat? Ada yang mengatakan sahabat itu lebih dari saudara. Tapi tidak lagi bisa memberikan kita kepuasan, ya. Ada saja kekurangan yang ada. Walaupun kita juga mempunyai hubungan keintiman antara mungkin orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua, itu pun juga ada batasannya. Saya contohkan juga keintiman kepada suami dan istri. Kalau suami dan istri itu memang sering bertemu gitu ya, dan kebanyakan memang memiliki kita mengetahui satu dengan yang lain. Kita bisa tahu kelebihan, kekurangan pasangan kita, dan kita bisa terbuka dan saling mengungkapkan perasaan kita. Dan kita juga tahu apa yang jadi kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Nah, kita juga bisa tahu kesukaannya, ya, makanannya, minumannya. Dia nggak suka yang pedas, ya, misalnya istri saya nggak suka yang pedas. Dan juga makanan-makanan yang mungkin ada yang juga pasangan kita yang tidak begitu suka makanan yang keras, misalnya daging gitu ya, atau mungkin steak, ada juga yang seperti itu. Nah, selain itu juga pasangan kita bisa tahu, misalnya, oh, pasangan kita ini mempunyai kelemahan tubuh tertentu. Misalnya dia mempunyai kelemahan tubuh, gak bisa makan yang keras-keras. Kalau tetap dilanggar, nanti perutnya bisa bermasalah, ya, lambungnya bisa bermasalah, dan banyak hal yang bisa terjadi. Dan juga sebagai pasangan, kita punya hubungan intim yang cukup baik. Kita tuh bisa mengetahui latar belakangnya dan bisa menceritakan apa sesuatu hal histori, ya, pengalaman hidup yang pahit yang sebelumnya, dan kita bisa saling memberikan dukungan support satu dengan yang lain. Bisa mengerti juga kelebihan kekurangan kita, dan tentunya yang asik ini, kita itu kalau minta pertolongan itu kita itu nggak sungkan, ya, kita minta kepada pasangan kita nggak sungkan. Kita misalnya minta tolong ambilkan ini, ya, terus kalau nggak enak badan itu tolong saya dikeroi gitu ya. Jadi tidak membutuhkan hampir tidak ada batasan, ya, dalam komunikasi. Nah, lebih lagi pada pagi hari ini, dalam hal keintiman kita, terlebih lagi kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Ya, misalnya kita sembunyikan histori kita pernah melakukan suatu kesalahan atau kekurangan. Sedapat-dapatnya, sehebat-hebatnya kita menyembunyikan diri, ya, di hadapan manusia. Bagi Tuhan itu nggak ada yang dapat disembunyikan, ya. Dia mengetahui segala hal. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, seorang wanita di dekat sumur itu, dia ditanyai oleh Tuhan Yesus,
bawalah suamimu ke sini. Dia bilang, aku nggak punya suami. Wah, Tuhan Yesus, wah kamu benar, kamu mengatakan hal ini benar karena kamu sudah punya beberapa suami dan itu sekarang ini bukan suamimu. Wah, dia kaget setengah mati ya. Nah, Tuhan Yesus mengetahui segala apa yang ada dalam hidup kita, ya. Nah, bagaimana kita dapat dikatakan punya hubungan yang intim kepada Tuhan? Kalau poin-poin yang boleh saya terima pada saat ini bisa menjadikan share berkat kepada kita semua. Seberapa banyak, seberapa persekutuan kita melekat kepada Tuhan pada hari-hari ini. Semenjak kita pengenalan kepada Tuhan, itu sungguh indah karena kita dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan lebih menginginkan keseharian kita dan juga di akhir hidup kita. Ya, kita nggak tahu seberapa lama kita di dunia ini. Ada yang mengatakan, saya masih muda, umur saya masih mungkin 30-an, 40-an, masih lama lah. Ya, ada yang sudah 50, 60, nanti ada manusia itu bisa meninggal 80, 90 lah. Oh, nggak ada yang tahu, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu itu ada anak dari teman saya, itu umurnya belasan itu. Dan itu tidak nggak dikira dia ya. Jadi segala sesuatu usia itu di tangan Tuhan. Ya, kita nggak tahu sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita lihat apa yang dialami oleh saudara kita yang di Israel maupun di Palestina, berapa jiwa melayang ya, orang-orang yang meninggal karena perang, ya, tidak diprediksi ya waktunya itu. Tiba-tiba anak-anak mereka, saudara mereka, suami istri mereka, orang tua mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping karena bom. Nah, persekutuan kita di dalam apa? Di dalam doa, di dalam apalagi saat kita selalu rindu dalam firman-Nya. Ya. Ada mengatakan orang-orang keintiman kita kepada Tuhan itu seberapa jam kita berdoa, seberapa jam kita bisa membaca Alkitab, seberapa kali kita bisa membaca Alkitab. Ada yang mengatakan, saya sudah 3 kali loh baca Alkitab, saya sudah sampai 5 kali. Ya, tapi firman Tuhan, ya, Tuhan tidak membatasi kita. Hubungan intim itu tidak dibatasi oleh seberapa lama kita berdoa, seberapa lama, seberapa banyak kita membaca Alkitab. Tapi terlebih lagi kita yang mau melakukan keinginan Tuhan. Sehari-hari kita, di dalam kehidupan kita secara nyata di dalam dunia ini, itu yang sangat penting. Karena kalau kita adil kan, mungkin orang mengatakan, aku loh setiap hari itu doanya itu 1 hari bisa 2-3 jam, ya itu yang bisa masuk surga mungkin gitu ya, atau yang membaca Alkitab, ini loh saya sudah membaca Alkitab 3 kali, ya itu ada hitungannya sama Tuhan, gak gitunya sih, ya. Tapi Tuhan itu melihat kehidupan kita sehari-hari, ya apa yang sudah kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, makin hari makin berkenan. Kita akan nggak luput ya dari kesalahan. Tapi satu hal, Tuhan melihat kualitas hidup kita semakin hari semakin naik di hadapan Tuhan, ya dengan segala keterbatasan kita. Tapi Tuhan melihat hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Nah, kalau kita perhatikan, kalau orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya, dia memperhatikan jam-jam doa, ya misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Daud, begitu mereka mengadakan hubungan yang intim kepada Tuhan, dan itu suatu hal yang luar biasa. Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka luar biasa. Nah, saudara, selain bukan durasi kita, waktu kita
makin lama makin berdoa, itu Tuhan mempunyai nilai lebih kepada kita. Itu nggak salah, ya. Tapi terlebih lagi kehidupan doa kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Keseharian kita dalam lingkungan kita itu sangat penting, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang disorot, ya. Dunia melihat saudara dan saya. Siapa sesama kita? Gak usah jauh-jauh, sekitar kita, kiri kanan kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, misalnya. Nah, apakah kita dalam kehidupan kita sudah melakukan kewajiban kita, ya, di dalam keseharian kita? Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, ya, mertua, mungkin apakah orang di sekeliling kita itu kita sudah bisa menjadi, kita berdampak, ya, kita bisa menjadi teladan di sekeliling kita. Kalaupun kita mungkin hal-hal yang kecil tapi remeh tapi penting gitu ya. Misalnya kita mungkin, apa kita sudah bayar iuran apa? Iuran listrik mungkin, atau iuran listrik yang berlangganan ya. Kalau saya ini pakai token itu. Kalau kita nggak bayar abonemen listrik ya, kita nggak bisa pakai listrik ya, gitu ya. Itu hal yang remeh. Ada timbal baliknya. Nah, gimana kalau kita misalnya kita nggak usah telat aja bayar uang sekolah anak-anak kita gitu, ya juga ada konsekuensinya. Anak kita bisa dipanggil dan menjadi malu, ya kan? Atau mungkin kita punya cicilan mungkin ngambil kendaraan, mungkin sepeda motor atau mobil. Nggak usah nyicil buat apa gitu ya. Nah, itu padahal kewajiban kita, ya masalahnya nanti ada bunganya, ya kan, bunga berbunga, dan bahkan sampai disita kendaraannya dan seterusnya. Nah, ini hal yang penting di tempat kami, di tempat saya tinggal itu ada seorang warga, dan warga ini begitu dikenal dan dijauhi oleh pengurus, ya. Karena apa? Dia boleh dikatakan dia cukup berada, tapi dia bayarnya iuran kampung itu sulitnya setengah mati, dan bahkan sampai 1 tahun dan bahkan lebih. Dan itu menjadi suatu sorotan, dan orang-orang dan terutama pengurus sampai mengatakan, ya udah, ada sesuatu apapun ya diumbar aja gitu, dibiarin aja, ada apa-apa kita nggak usah nolong gitu. Nah, sayangnya orang ini juga adalah anak Tuhan itu. Jadi ini suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kita hidup bermasyarakat, kita harus memperhatikan hal-hal yang kelihatannya remeh, tapi itu sangat berdampak dengan sekeliling kita, ya. Nah, yang bagian terakhir adalah mari kita berkomitmen kepada Tuhan, ya. Kalau kita dikatakan, Tuhan, aku mau bergaul, mempunyai hubungan yang intim pada Tuhan, supaya aku rindu pada saatnya Tuhan datang kedua kalinya, aku dijemput oleh Tuhan, ya, bersama-sama bertemu Tuhan di udara. Nah, kondisi akhir zaman ini makin nyata, ya. Kalau berapa waktu yang lalu kemarin saya sempat lihat, nggak tahu itu hoax apa enggak, tapi begitu mencengangkan, ya, karena kondisi di Israel, beberapa orang yang memvideo kondisi itu, ada suatu cahaya naik turun, dan jumlahnya itu bukan 1-2 tapi cukup banyak, ya. Dan kalaupun itu bom dan ditangkal oleh Israel, oleh Air Dome-nya itu bukan gitu sih, tapi ini naik turun, jadi seperti mengingatkan kejadian
dalam Alkitab seperti malaikat naik turun, dan jumlahnya itu banyak sekali. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah malaikat Tuhan, ya, yang melindungi umatnya, ya, melindungi Israel. Dan mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, dan mereka merasakan Tuhan itu membela mereka melalui malaikatnya. Nah, mari siapkan hidup kita. Berapa lama sih kita dalam dunia? Ya. Siapkan hidup dan hati kita, karena kita terus mau belajar menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu melihat hati kita, melihat hidup kita. Dan pada bagian terakhir kita perhatikan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jangan sampai kita mundur pada waktu-waktu akhir ini, apapun yang kita hadapi dalam pergumulan kita, sakit penyakit kita, mungkin dalam pekerjaan kita, ya. Kalau kita melihat gereja-gereja lain, gereja-gereja Tuhan, mereka berlomba-lomba Berlomba-lomba untuk semakin maju, ya. Membuka beberapa gereja, meskipun izin di gereja di negara kita itu dipersulit, tapi mereka tidak habis akal, ya. Mereka membuka di mal-mal yang yang minggu lalu kami juga ke sana, dan mereka berlomba-lomba supaya makin giat, makin maju dalam pelayanan, ya. Saling melengkapi, menjaring jiwa sebanyak mungkin, ya, supaya yang terutama hidup menjadi berkat. Siapkan diri kita supaya pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini yang kedua kali kita didapati tetap setia, dan jangan sampai kita ditinggal, ya. Puji nama Tuhan. Jangan mundur, jangan baper, ya. Kuatkan diri kita minta Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk menghadapi hari demi hari. Dan satu hal yang pasti, kalau kita memiliki hubungan yang intim pada Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita, tapi pertolongan Tuhan adalah nyata. Puji nama Tuhan. Melalui pujian ini, kita menyanyikan, kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku,
maka ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu